Apakah kamu siap menghadapi fitnah terbesar yang pernah ada? Sosok yang akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan jutaan manusia. Inilah kisah lengkap Dajjal, dari kelahirannya hingga kematiannya di tangan Nabi Isa alaihissalam. Simak hingga akhir, karena ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa bantu kami dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian, agar kami bisa terus memberikan informasi menarik lainnya. Dajjal dalam eskatologi Islam adalah sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai ujian besar bagi umat manusia. Nama Dajjal berasal dari kata Arab Dajjala, yang berarti menutupi atau menyembunyikan kebenaran. Hal ini mencerminkan sifatnya yang penuh tipu daya dan kebohongan. Menurut beberapa riwayat, Dajjal akan muncul dari arah timur, antara Syam dan Irak. Dia akan mengembara di bumi, menyebarkan fitnah dan mengaku sebagai Tuhan, menguji keimanan umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Al-Dari, disebutkan bahwa Dajjal pernah ditemui dalam keadaan terikat di sebuah pulau terpencil. Kisah ini menunjukkan bahwa Dajjal telah ada sejak lama dan akan muncul di akhir zaman sebagai ujian besar bagi umat manusia. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan bantuan setan. Namun semua itu adalah tipu daya untuk menyesatkan manusia. Para nabi sebelum Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nabi Muhammad SAW sendiri menyebut Dajjal sebagai fitnah terbesar yang pernah ada sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat. Dengan memahami asal-usul dan sifat Dajjal, kita diingatkan untuk selalu waspada dan memperkuat keimanan agar tidak terjerumus dalam tipu dayanya. Setelah memahami asal-usul Dajjal sebagai sosok pembohong besar yang akan muncul di akhir zaman, penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri fisiknya agar dapat mewaspadai fitnah yang dibawanya. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan rinci tentang karakteristik Dajjal. Yang pertama, matanya buta sebelah. Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah mata. Adapun Masih Dajjal buta mata kanannya, seakan matanya buah apel yang menonjol." Kondisi ini menjadi salah satu tanda yang membedakan Dajjal dari makhluk lainnya. Kedua, tulisan kafir di dahinya. Di antara kedua mata Dajjal tertulis kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun tidak. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang nabi pun melainkan ia memperingatkan umatnya dari Dajjal si buta satu mata sang pembohong besar. Ketahuilah, Dajjal itu buta satu matanya, sedangkan Rabb kalian tidaklah buta satu mata." Di antara kedua mata Dajjal tertulis kafaro atau kafir. Tulisan ini menjadi identitas yang jelas bagi Dajjal, menunjukkan kekafirannya. 3 rambut keriting dan tubuh besar. Dajjal digambarkan sebagai pemuda berambut keriting dengan tubuh yang besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal adalah seorang pemuda yang keriting, salah satu matanya terbenam atau buta. Saya menganggapnya mirip dengan Abdul Uzza bin Qathan." Perawakan ini menambah kesan menakutkan pada sosok Dajjal. Botak pada bagian depan kepala dan berdada lebar.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang botak pada bagian depan kepalanya dan berdada lebar. Hadis tersebut menyebutkan, adapun Masih ad-Dalalah atau Dajjal adalah seorang lelaki botak bagian depan kepalanya, buta mata kirinya, berdada lebar, mirip dengan Abdul Uzza bin Qathan. Ciri fisik ini semakin memperjelas identitas Dajjal. 5. Tipu daya, membawa surga dan neraka palsu. Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun, surga yang dibawanya sebenarnya adalah neraka. Dan neraka yang dibawanya adalah surga. Ya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Apa yang dilihat oleh manusia sebagai air pada diri Dajjal, sejatinya adalah api yang membakar. Dan apa yang dilihat manusia sebagai api, sejatinya adalah air yang dingin lagi segar. Barang siapa di antara kalian mendapati Dajjal, hendaklah ia masuk ke dalam apa yang ia lihat sebagai api, karena sejatinya ia adalah air yang segar dan baik. Tipu daya ini menunjukkan kemampuan Dajjal dalam membolak-balikkan kenyataan untuk menyesatkan manusia. Setelah memahami asal-usul dan ciri-ciri Dajjal, kini kita memasuki pembahasan tentang misi utamanya di dunia. Dajjal bukan sekadar sosok dengan penampilan fisik yang mencolok, melainkan pembawa fitnah terbesar yang akan menguji keimanan umat manusia menjelang hari kiamat. Durasi kehadiran Dajjal di bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun waktu tersebut tidak seperti hari-hari biasa. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Perbedaan durasi ini menunjukkan bahwa masa fitnah Dajjal akan terasa sangat panjang dan penuh ujian bagi umat manusia. Wilayah yang tidak dimasuki Dajjal. Dajjal akan menjelajahi seluruh penjuru bumi, namun ada 2 kota suci yang tidak akan bisa dimasukinya, Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh malaikat yang akan menghalangi Dajjal untuk memasukinya. Hal ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan keimanan dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Strategi penyesatan Dajjal. Dajjal akan menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai keajaiban untuk meyakinkan manusia akan klaimnya. Beberapa di antaranya ialah menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan bantuan setan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, membawa surga dan neraka palsu. Namun semua itu adalah tipu daya untuk menguji keimanan manusia. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya tentang hal ini, agar kita tidak terpedaya oleh fitnah Dajjal. Pengikut Dajjal akan memiliki banyak pengikut dari berbagai golongan, yakni kaum Yahudi dari Isfahan, kaum wanita yang tidak menutup aurat, para pemusik dan orang-orang yang lemah imannya. Hal ini menunjukkan bahwa Dajjal akan menarik orang-orang yang mudah terpengaruh oleh dunia dan tidak memiliki keimanan yang kuat. Pelajaran dari misi Dajjal. Misi Dajjal di dunia adalah untuk menguji keimanan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman dan pengetahuan kita agar tidak terjerumus dalam fitnahnya. Beberapa cara untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal antara lain,
membaca dan memahami surat Al-Kahfi setiap Jumat, memperbanyak doa agar dilindungi dari fitnah Dajjal, menjaga keimanan dan menjauhi perbuatan maksiat. Dengan memahami misi Dajjal dan memperkuat keimanan, kita dapat menghadapi fitnah akhir zaman dengan lebih siap dan waspada. Setelah memahami misi Dajjal di dunia, kini kita memasuki babak penting dalam kisah akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kedatangan beliau bukan hanya sebagai penanda dekatnya kiamat, tetapi juga sebagai pertolongan Allah untuk umat Islam dalam menghadapi fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih, yakni Al-Manaratul Baidha di timur Damsyik. Lokasi ini dipercaya sebagai bagian dari Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Menara putih tersebut menjadi simbol kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai bagian dari takdir Allah untuk menumpas Dajjal. Waktu turunnya Isa alaihissalam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam akan terjadi pada waktu fajar menjelang sholat subuh. Sesaat itu Imam Mahdi akan memimpin sholat berjamaah bersama umat Islam. Melihat kedatangan Nabi Isa, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imam salat. Namun Nabi Isa alaihissalam menolak dan mempersilakan Imam Mahdi untuk tetap memimpin. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang untuk menegakkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan untuk membawa syariat baru. Penampilan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan za'faran dan waras. Beliau akan dikelilingi oleh dua malaikat, dengan kedua telapak tangannya diletakkan di atas sayap-sayap malaikat tersebut. Jika beliau menundukkan kepala, maka akan meneteskan air seperti mutiara. Dan jika beliau mengangkat kepala, maka akan tampak seperti mutiara. Penampilan ini menggambarkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Peran Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapi Dajjal. Setelah turun, Nabi Isa alaihissalam akan bergabung dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Bersama-sama mereka akan menghadapi Dajjal dan pengikut-pengikutnya dalam pertempuran besar. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud atau Lod yang terletak di dekat Tel Aviv, Israel. Kemenangan ini menandai berakhirnya fitnah terbesar umat manusia dan kembalinya keadilan di bumi. Kehidupan Nabi Isa setelah kemenangan. Setelah menumpas Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat Islam dalam menegakkan syariat Islam. Beliau akan hidup selama beberapa waktu, menikah, memiliki keturunan, dan memimpin umat dengan adil. Pada akhirnya beliau akan wafat dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu memberikan pertolongan di saat-saat yang paling dibutuhkan. Setelah memahami asal-usul, ciri-ciri, misi Dajjal di dunia, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkannya, kita sampai pada bagian penting, yakni pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kisah Dajjal bukan sekadar cerita tentang akhir zaman,
melainkan peringatan dan panduan bagi umat Islam untuk memperkuat iman dan menghadapi fitnah yang mungkin muncul kapan saja. 1. Pentingnya menjaga keimanan dan ilmu pengetahuan. Dajjal dikenal sebagai pembohong besar yang akan menyesatkan banyak orang dengan fitnahnya. Ia akan menunjukkan hal-hal luar biasa yang dapat menggoyahkan keimanan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga keimanan dan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Dengan ilmu, kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya Dajjal. 2. Membaca dan menghafal surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadits beliau bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal." HR Muslim. Menghafal dan memahami kandungan surah Al-Kahfi dapat menjadi benteng keimanan kita, terutama dalam menghadapi berbagai fitnah di akhir zaman. 3. Meningkatkan ketaatan dan ibadah. Kisah Dajjal mengajarkan kita untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah seperti salat, puasa, dan zikir. Kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan mendapatkan perlindungannya dari segala fitnah. Selain itu, berdoa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal juga merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 4. Menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Dajjal akan memanfaatkan perpecahan di antara umat Islam untuk menyebarkan fitnahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Dengan bersatu, kita dapat saling menguatkan dan menghadapi berbagai tantangan bersama-sama. 5. Meneladani keteguhan Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi menceritakan kisah sekelompok pemuda yang teguh dalam mempertahankan keimanan mereka meskipun menghadapi tekanan dari penguasa zalim. Kisah ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap istiqamah dalam beriman meskipun menghadapi berbagai ujian dan godaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.